Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Aceh, dan tentu Anda seperti apa yang pernah kita sampaikan, kita akan mencoba memanfaatkan peluang di rumah saja untuk hari ini dan mencoba bagaimana sebenarnya antisipasi kita sebagai masyarakat untuk dapat mengantisipasi diri dari serangan virus COVID-19 ini, serta apa yang harus dilakukan, perilaku apa yang harus dilakukan bersama kita di rumah. Dan tentu ini hal yang tidak biasa yang pernah kita lakukan. Dan pendengar, Anda bisa langsung bertanya kepada dokter kita di Dokter di Radio setiap hari Senin untuk penayangannya dengan cara silakan saja berkomentar langsung di sosial media yang dipunyai atau yang diposting melalui radio-radio di kota Anda. Bertanya langsung, mudah-mudahan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh akan mencoba menjawab persoalan dari kesehatan yang sedang Anda alami di rumah. Nah, pendengar, untuk hari ini kita sudah tersambung bersama salah seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, Ibu Dr. Masra, berbicara sebenarnya bagaimana COVID-19 itu atau coronavirus yang sering kita dengar. Nah, pendengar, untuk program ini bisa didengarkan di Banda Aceh ada Tri FM, Tos FM, Baitur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM. Di Aceh Besar ada KIS FM, ada 57 FM, Mora FM. Di Sigli bisa didengar di Megafon FM, As FM, Mutiara FM, Catalina FM, Badratun FM, dan di Loksmawe ada Vinovira FM, A Radio FM, Istiqamah Arun, Sitis FM. Di Takengon bisa didengar di DN FM, Amanda FM, Sla FM. Di Langsa bisa didengar di Cotkala FM, Aceh Singkil bisa didengar di Ekstra FM, Tamiang bisa didengar di Birama FM, dan di Aceh Selatan ada Klutes FM, Aceh Baradaya ada Fatali FM, Subuh Salam ada Cahaya Muna FM, Aceh Barat ada Dalka FM, Aceh Tenggara ada Loser FM. Dan kita akan lanjutkan saja untuk hari ini dokter di radio melawan COVID-19. Ibu dokter, bagaimana, apa sebenarnya virus corona atau COVID-19 ini, Ibu? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sekarang ini terkait dengan virus corona, banyak sekali informasi-informasi yang mungkin harus harus dipahami ya. Karena memang kita tahu masyarakat kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang mungkin bisa saja itu benar atau tidak gitu. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan virus corona. Jadi kalau kita secara per definisi itu virus corona itu dia merupakan suatu keluarga dari coronavirus ya. Keluarga dari coronavirus. Nah, keluarga dari coronavirus ini sebenarnya itu dia banyak menyebabkan penyakit dan kebanyakan itu adalah penyakit-penyakit di saluran pernapasan gitu. Jadi, nah untuk yang sekarang ini, kalau sebelum yang sekarang itu ada beberapa penyakit seperti yang kita pernah dengar itu seperti SARS, MERS-CoV, yang waktu itu dulu mungkin kalau SARS itu kan sempat mewabah juga ya, dan MERS-CoV itu waktu itu sempat pada jemaah haji gitu ya. Nah ini virus corona yang sekarang ini itu juga termasuk bagian dari keluarga coronavirus. Nah tapi perbedaannya adalah karena ini adalah dia jenisnya itu jenis baru, makanya namanya sempat waktu di awal itu novel coronavirus karena dia baru dianggap. Tapi setelah beberapa bulan ini akhirnya diketahui bahwa virusnya itu sebenarnya namanya adalah virus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Jadi itu
katanya sama seperti yang virus SARS tadi, cuma dia jadinya COV itu COV, coronavirus 2, jenis yang kedua. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu dinamakan COVID-19 atau COVID-19 gitu. Karena memang kan awal pertama kali ditemukan itu di Wuhan, Cina itu pada akhir tahun 2019, makanya penyakit ini disebut sebagai COVID-19 gitu, Pak. Nah, kalau kita melihat ini, bagaimana, mengapa ini bisa menakutkan sekali benda ini, Bu ya? Kemudian di mana kira-kira virus ini hidup, dan ada rumor apakah memang bisa hidup di udara, Ibu? Ya, mungkin menakutkannya itu pada saat di awal itu penyakit ini dia gejalanya itu ringan sekali, ya. Nah, seringnya itu bisa sampai ringan sampai berat gitu. Nah, justru menakutkannya karena satu lagi cara penularannya mungkin, Pak. Karena kalau seperti tadi Bapak nanya virus itu hidupnya di mana gitu. Nah, sebenarnya virus ini dia hanya hidup di ada media hidup, artinya itu bisa di hewan atau di manusia gitu. Tapi kalau untuk di benda mati gitu ya, atau di tempat-tempat seperti meja, kursi dan sebagainya, itu dia tidak bisa hidup virus ini. Gitu. Nah, ada informasi tentang droplet, Bu ya, bahwa memang dia tidak hidup di droplet, tapi kalau ada medianya masih seperti air liur ini, apakah ini memang masih memberikan peluang kepada virus ini bisa hidup, Bu? Ya, jadi makanya tadi ada yang penularannya itu dikatakan droplet. Nah, droplet di sini maksudnya itu adalah jadi si virus itu dia bisa bertahan di dalam tubuh seseorang itu seperti tadi Bapak katakan di air liur. Nah, itu dia masih bisa karena dia memang kan air liur itu juga bagian dari sel tubuh ya. Jadi apabila seseorang itu dia batuk, bersin, atau berbicara gitu ya, nah itu secara tanpa kita sadari sebenarnya itu kita droplet itu bisa keluar gitu. Tapi droplet ini dia mempunyai jangkauan, ada jangkauannya gitu Pak. Jadi dia kalau kita lihat itu, misal ya, saya kasih contoh orang yang sedang bersin gitu. Nah, pada saat bersin secara tidak sengaja kan kita ada mengeluarkan seperti percikan gitu ya Pak. Percikan air liur itu yang di dalamnya juga ada berisi virus-virus tadi gitu. Pada saat bersin itu kita kan tidak tahu ya, percikan itu mungkin saja menempel di benda-benda sekitar kita, bisa saja di meja, di lantai gitu, atau di kursi, sehingga percikan itu akan menempel di benda mati tersebut seperti itu. Nah, rumor yang mengatakan bahwa virus ini bisa hidup di udara salah ya Bu ya? Nah, kalau di beberapa ada memang penelitian yang menyebutkan dia tidak di udara, dia tidak bisa hidup di udara. Seperti tadi saya katakan, droplet itu dia percikan, kemudian pada saat dia jatuh, jadi dia jatuh ke ke tanah, karena droplet ini dia harus dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya kalau gravitasi kan pasti dia akan jatuh ke bawah gitu. Kalau dia sudah jatuh ke bawah, dia akan menempel di situ. Nah, yang dikatakan melalui udara itu mungkin untuk bisa dikatakan ada penelitian menyebutkan di area-area rumah sakit seperti itu karena diperkirakan tadinya itu si virus yang sudah menempel, yang tadinya sudah jatuh, kemudian karena ada suatu kondisi yang membuat dia misalnya dengan banyaknya pergerakan, maksudnya artinya orang lalu lalang di sekitar situ, sehingga yang tadinya dia sudah menempel, dia bisa terbawa lagi oleh udara. Kemudian menempel lagi ke tempat yang lebih jauhnya lagi. Jadi paling jauh itu sekitar 2 meter gitu Pak. 2 meter ya? Iya, kalau
droplet itu 1 meter. Kalau misalnya dia terbawa oleh udara paling jauh itu 1,5 atau 2 meter. Kemudian dia menempel lagi di benda yang lainnya gitu. Jadi bukan tinggi sampai ke atas, kemudian terbang terbawa udara, tidak. Gitu. Nah, usia dari virus itu sendiri, Bu, di dalam droplet atau air liur yang tertumpahkan itu atau di tempat-tempat yang ada itu berapa lama bisa bertahan, Ibu? Sebenarnya droplet yang menempel di benda-benda yang seperti meja, kursi dan sebagainya itu, dia kalau mengering, dia akan mati dengan sendiri. Jadi tidak ada jangkauan waktu yang yang khusus misalnya di ini. Walaupun mungkin ada beberapa yang menyebutkan misalnya seperti kalau di benda-benda stainless dia bisa lebih lama gitu ya. Benda plastik, nah seperti itu juga mungkin bisa lebih lama gitu. Ada yang menyebut sampai 3 hari seperti itu, atau bahkan ada yang 7 hari. Tapi sebenarnya kalau benda-benda itu droplet yang menempel di benda-benda itu dropletnya sudah mengering, si virus itu akan mati dengan sendirinya gitu. Nah makanya mungkin nanti berkaitan dengan kenapa kita harus sering melakukan cuci tangan. Nah, ya Ibu, ya itu kembali Bu, manfaat masker Bu ya, masker dan pembersih tangan, apakah itu alkohol dan sabun. Ini kira-kira apa yang sering ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat ini Bu? Ya, mungkin yang pertama terkait dengan masker ya Pak. Kita tahu sekarang kan banyak sekali jenis-jenis masker yang banyak ya. Kadang-kadang orang-orang penggunaannya juga bisa tidak tepat seperti tadi. Kalau yang terpenting itu tujuan masker itu adalah digunakan oleh orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu bisa saja mungkin dia pada saat batuk, bersin yang tadi mencegah supaya dropletnya itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi tertekan oleh penggunaan maskernya gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya kondisi ini beberapa memang orang menggunakan masker itu lebih untuk keamanan untuk dirinya sendiri, gitu, ya. Supaya kalau misalnya orang batuk atau apapun sehingga percikannya itu tidak sampai mengenai wajahnya si orang yang sehat tersebut gitu. Nah, tapi yang utamanya adalah si orang sakit sebenarnya yang menggunakan masker gitu. Nah, kalau masyarakat sudah menggunakan masker dan tidak diganti ini Bu ya, bagaimana dampaknya ini Bu? Karena kan jumlah masker itu terbatas Ibu. Iya betul. Nah sebenarnya kalau kita lihat masker itu kalau yang masker jenis bedah ya, yang jenis bedah yang itu dia 3 lapis itu ya Pak. Nah, jadi dia itu ada lapisan luar itu dia yang tahan air. Nah lapisan luar itu dia mencegah supaya si droplet tadi mencegah dia tidak masuk gitu. Nah, kalau lapisan tengah itu dia ada seperti filter penahan untuk partikel-partikel gitu. Kalau misalnya ada yang lain-lain yang lebih besar dari itu gitu ya. Nah, sementara yang di bagian dalam itu dia sebagai untuk penyerapan dan dia itu lebih lembab dan basah. Nah, kalau kita cerita idealnya memang masker itu pada saat dia memang sudah basah atau misalnya sudah terkena oleh cairan di daerah wajah atau mulut itu harus segera diganti gitu Pak. Jadi kalau dibilang berapa jam, nah itu sebenarnya tidak ada patokannya gitu. Jadi 3 jam, 4 jam, atau 9 jam baru basah ya langsung segera diganti gitu. Tapi memang ya itu tadi mungkin kita sekarang dengan keterbatasan itu ya. Nah itu menjadi ini juga sih Pak, menjadi masalah juga gitu ya. Nah Ibu, kalau kita lihat sekarang masyarakat ini kan sulit mendapatkan masker, kemudian menggunakan masker dari kain ya. Nah kira-kira seberapa safe atau seberapa bisa menahan virus itu untuk pemakaian masker dari kain ini, Bu?
Eh, Kalau masker kain itu terus terang sebenarnya sih tidak direkomendasikan, tapi mungkin kalau hanya untuk sebagai penahan apa namanya, karena kita tahu kembali mungkin saya agak ini menjelaskan droplet tadi ya Pak. Iya. Si virus itu dia ukurannya itu adalah sekitar apa namanya, kalau droplet itu biasa di atas 20 mikron. Nah, sementara masker bedah itu dia bisa menahan virus yang ukurannya sampai batasan 5 mikron gitu. Kan masih ukuran virus atau kuman yang di atas itu dia masih bisa menahan sehingga tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau untuk kain itu kan kita tidak tahu berapa batasannya gitu, dan mungkin dia hanya partikel-partikel debu gitu. Sementara debu ukurannya bisa saja bervariasi, iya gitu. Nah, sehingga dia tidak bisa menahan itu gitu Pak. Nah, Ibu, sekarang kan masyarakat berburu-buru mencari alkohol dan juga beberapa sabun ya, Bu ya. Kemudian mereka sering menggunakan alkohol dan mendapatkan iritasi terhadap tangannya. Ini seberapa lebih efektif antara alkohol dan cuci tangan ini, Ibu? Kalau yang terbaik itu adalah sebenarnya cuci tangan, Pak, dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Nah, itu sudah paling baik. Tapi mungkin kan beberapa orang kalau misalnya dalam perjalanan atau apapun, karena dia menyentuh benda-benda di sekitarnya, itu apa ya, apabila tidak ada tempat mencuci tangan, mungkin masih bisa menggunakan hand sanitizer, itu masih bisa gitu. Dengan catatan cuci tangan itu harus dengan waktu yang paling tidak 20 detik. Nah, kalau kita lihat itu caranya tuh banyak tuh di mana-mana dijelaskan cara mencuci tangan yang benar gitu ya. Jadi menggunakan sabun apa saja boleh, tidak masalah. Nah, Ibu kalau mencuci tangan itu harus dilakukan setiap kali menyentuh benda-benda sekitar. Nah, setelah itu usahakan jangan pernah menyentuh daerah wajah, hidung, mulut, mata. Gitu. Nah, Ibu, kenapa daerah mulut, hidung, dan mata ini tidak boleh disentuh? Ya, karena seperti tadi saya katakan, kalau misalnya tadi droplet itu ada yang menempel di daerah benda-benda sekitar, kemudian orang tersebut menyentuh di benda tersebut, si virus itu menempel di tangan kita gitu Pak. Nah, dia bisa menempel. Nah, menempel kemudian pada saat kita menyentuh daerah mata, hidung, mulut yang di situ yang paling dekat dengan seperti tadi air liur, kemudian saluran nafas gitu ya, kemudian apabila terhirup, kemudian dia akan cepat untuk masuk gitu. Tahu tadi coronavirus ini dia paling yang utama itu dia akan menyerang ke saluran pernapasan gitu Pak. Iya. Bu Dokter, penyakit apa saja ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat ya? Dan apa saja dampaknya kepada virus corona ini, Bu? Maksudnya penyakit artinya yang menyertai nantinya, Bu, yang membuat fatality rate dari COVID-19 ini menjadi tinggi. Ya, sebenarnya kalau memang penyakit COVID-19 ini diderita oleh orang muda, penyakit ini dia bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kembali lagi ke daya tahan tubuh masing-masing orang gitu Pak. Kalau misalnya dia diderita oleh orang-orang mungkin yang lebih tua atau memiliki penyakit penyerta, apakah dia punya diabetes, hipertensi atau darah tinggi seperti itu ya, atau mungkin punya penyakit saluran pernapasan yang menahun seperti itu, nah, itu dengan adanya infeksi dari COVID-19 ini bisa memperberat kondisinya gitu. Nah, kalau tadi orang-orang yang memang tidak ada penyakit penyerta itu kondisinya mungkin bisa ringan, sedang gitu ya. Tapi kalau dia memiliki penyakit penyerta bisa saja kondisi klinisnya itu lebih berat sehingga
Nah itu tadi mempengaruhi ke case fatality rate, sehingga kalau dia kondisi berat untuk pemulihannya agak sulit seperti itu ya, sehingga gejala klinisnya berat dan bisa berakibat fatal sampai meninggal begitu Pak. Ibu, sekarang banyak masyarakat ya Bu Dokter, mereka psikosomatik ini Bu ya, merasa takut dengan ciri-ciri sedikit panas batuk, kemudian mereka ya seperti paranoid gitu Ibu. Ini gejala apa Bu yang memang harus dipunyai oleh seorang penderita COVID-19 ini yang harus datang ke rumah sakit, apa Ibu? Ya, saya pikir ya mungkin bisa saja sih masyarakat panik ya, karena kalau saya katakan sebenarnya itu terus terang orang yang menderita COVID-19 ini bisa saja yang dari tidak bergejala sama sekali sampai yang bergejala, gitu Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ada panduan terbaru tuh ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala, gitu. Tapi yang pasti kita harus lihat lagi, dia punya sebelumnya itu ada istilahnya kalau dibilang tracing ya. Nah, apakah dia pernah ada kontak dengan orang yang mungkin sebelumnya sakit seperti itu, atau mengunjungi rumah sakit, ya kan kita tahu di rumah sakit banyak sekali orang-orang sakit yang kita tidak tahu sakitnya apa gitu, atau mungkin dia baru dari perjalanan dari luar kota atau luar negeri, atau dari tempat keramaian seperti itu ya. Nah itu harus ditanyakan gitu. Biasanya sampai seperti itu. Nah, tapi kalau memang mungkin kita tidak ada kemana-mana atau apa ya, tiba-tiba muncul gejala seperti itu. Nah, itu satu lagi itu ditanyakan itu mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir gitu, Pak. Nah, kalau misalnya 1 minggu 2 minggu terakhir kita tidak kemana-mana atau apapun, ya mungkin bisa saja itu bukan ke arah penyakit ini gitu. Nah, sementara kalau yang bergejala itu yang umumnya itu seringnya pasien-pasien itu datang dengan keluhan demam seperti itu, bisa disertai dengan batuk, tenggorokan. Bahkan kalau yang sudah berat bisa sampai sesak napas seperti itu. Nah mungkin kalau kondisi seperti itu harus segera datang ke rumah sakit. Nah tapi kalau seperti tadi mungkin agak demam, bukan demam maksud saya agak seperti badan rasa tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Mungkin dengan istirahat cukup seperti itu bisa memperbaiki daya tahan tubuhnya seperti itu Pak. Ya Ibu, kalau kita melihat ada pasien yang sudah sembuh dari COVID ini Ibu, ada peluang tidak kembali terserang oleh COVID-19 ini Ibu? Sebenarnya itu mungkin bisa saja Pak. Jadi walaupun mungkin ada yang mengatakan tidak gitu, karena kalau yang tidak mereka mengatakan itu berkaitan dengan istilahnya gini, orang yang sudah pernah terinfeksi, tubuh kita itu membuat suatu seperti memori. Begitu ya, memori itu kan jadi dia akan pada saat virus yang sama masuk kembali gitu, nah dia akan bisa langsung menyerang gitu. Nah itu mungkin bisa saja gitu. Tapi kalaupun misalnya bisa terinfeksi kembali itu kembali lagi seperti tadi, kalaupun misalnya wah saya merasa sudah sembuh, sudah sehat gitu, nggak mungkin akan terinfeksi lagi, tapi dengan dia tetap tidak mencuci tangan, mendekati orang yang kemungkinan terinfeksi positif ataupun terkena droplet seperti itu, bisa saja dia terinfeksi kembali seperti itu Pak, karena penularannya sama saja seperti yang tadi gitu. Artinya bahwa siapapun bisa terserang kembali dan sangat tergantung pada imunitas ya Bu ya? Iya betul Pak. Ya, dan kembali lagi ke ini pola hidup kita gitu Pak. Ini ada tidak Bu ya, kalau yang di rumah ini meningkatkan imunitas ini, makanan apa yang memang harus dimakan ini Bu? Atau vitamin apa yang memang kira-kira masyarakat harus punya yang dasar saja Ibu? Kalau vitamin sebenarnya apa saja bisa Pak, tapi yang pasti adalah semua makanan yang bergizi dan sehat. Nah, satu lagi pola hidup bersih dan sehat ya, seperti tadi rajin mencuci tangan setiap kali menyentuh benda-benda gitu ya. Nah, untuk makanan seperti buah-buahan, sayuran, vitamin, nah itu semuanya bisa.
Jadi tidak ada yang khusus spesifik harus apa seperti itu, tidak. Walaupun mungkin banyak ya yang menyebutkan, kalau yang saya pernah dengar itu penggunaan seperti jus jambu, Iya, betul. seperti itu ya. Nah, jus jambu itu mungkin yang diambil adalah vitamin C-nya gitu, Pak. Bukan jus jambunya, karena dia memang kandungan vitamin C-nya, tapi Tinggi ya. iya, karena dia tinggi. Nah, mungkin seperti jus apel, nah seperti itu mungkin bisa juga karena ada kandungan vitamin C-nya seperti itu. Jadi apa saja semua makanan yang bergizi, yang sehat gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya. Bu, yang terakhir Ibu Dr. Masra, menyangkut Ya. masalah yang lebih berat lagi sebenarnya stres ini Bu, terhadap informasi negatif yang sering muncul ya Bu ya. Kira-kira mengurangi stres ini apa yang harus dilakukan Bu? Ya, memang mungkin saya paham kalau masyarakat kita itu kan dalam menyaring berita-berita itu agak sulit ya. Ini benar atau tidak, atau jangan-jangan ini hoax gitu ya. Nah, yang pasti adalah kita, kalau saya pribadi lebih ke kita ambil berita yang positifnya. Artinya kalau melihat jumlah kasusnya banyak, lihat berapa yang sembuhnya gitu. Nah, kalau misalnya melihat orang yang sakit gitu ya, bagaimana testimoni orang yang sehat. Nah, seperti itu. Mungkin lebih ke arah sana kalau saya ya Pak. Nah, kemudian yang lain ya, yang pasti ya kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat. Ya, dengan kita makan makanan bergizi, mungkin dengan ada penambahan multivitamin seperti itu ya. Dan olahraga teratur, paling tidak 30 menit sehari itu sudah cukup ya, istirahat cukup kalau merasa sudah lelah seperti itu. Nah, tidak merokok. Kemudian juga kalau misalnya untuk beberapa pasien-pasien yang tadi memiliki penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, nah itu usahakan dia harus terkendali, sehingga dengan kondisi seperti itu kan sebenarnya juga kalau orang diabetes itu gulanya naik itu kalau ada stres. Hipertensi juga kalau dia tensinya naik itu pasti karena ada stres. Nah, kalau dia dengan mengurangi itu otomatis gulanya terkontrol, tensinya juga terkontrol seperti itu ya. Dan mungkin tambahannya ya kita harus menikmati dengan di rumah aja itu melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah, mungkin kita punya hobi apa gitu ya Pak? Hobi memasak atau dengan hobi membuat menulis seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi sehingga nanti suatu saat kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk orang banyak seperti itu Pak. Nah, jadi itu yang pasti jangan lupa adalah tetap selalu berdoa ya kan. Karena memang biar bagaimanapun kita itu harus kuat bisa menghadapi ini dengan kita banyak berdoa ya. Otomatis satu lagi mengurangi stres juga itu bisa memperbaiki daya tahan tubuh kita gitu. Nah, karena segala sesuatu itu dikendalikan itu adalah di otak kita. Kalau misalnya stres, kalau saya cerita perjalanannya nanti ada hormon yang mempengaruhi di otak sehingga membuat orang jadi sakit kepala, kemudian perutnya jadi mual, kemudian nanti jadi rasa aduh kok nggak enak, ini jangan-jangan gejala COVID. Nah, itu jadi malah menambah stresnya gitu ya Pak. Iya Bu. Ya, jadi ya menikmati dengan keadaan yang kegiatan apapun yang bisa dilakukan untuk di rumah aja gitu. Iya. Baik, Dr. Masra, spesialis penyakit dalam dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Aceh yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana menangani dari COVID-19 ini, Ibu. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita baru saja mendengarkan dokter di radio untuk hari ini, di mana radio melawan COVID-19 bisa didengarkan di Banda Aceh, ada Tri FM, Tos FM, Baitur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM. Di Aceh Besar ada Kiss FM, 57 FM, Mora FM, di Sigli bisa didengar di Megafon FM, As FM, Mutera FM, Catalina FM, Badratun FM, Loksemoy bisa didengar di Vina Vira FM, A Radio, Istiqamah Harun,
serta Cities FM. Takengon bisa didengar di DN FM, Amanda FM, Sla FM, Langsa bisa didengar di Cotkala FM, Aceh Singkil bisa didengar di Extra FM, Tamiang bisa didengar di Birama FM, Aceh Selatan bisa didengar di Klutes FM, Aceh Barat Daya bisa didengar di Fatalia FM, Subuh Salam bisa didengar di Cahaya Muna FM, Aceh Barat bisa didengar di Dalka FM, Aceh Tenggara bisa didengar di Loser FM. Pendengar, acara ini terselenggara dengan kerjasama Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.